aja gitu. Cuman aku nggak mau dibilang feminis aja gitu. It's kinda hard to say it though, but not all women bisa dibela ketika ada hal seperti itu gitu. You know. Bukannya gue nggak mau bela perempuan, tapi kan kalau misalnya girls power. Iya. But if actually the girl's wrong, I cannot do it. Actually, kalau we hate patriarchy. You know what patriarchy did to men? Yes. You should not feel anything. You should just earn money. Oh ya. Do hard work and be the leader, be the boss. Menurutku nggak perlu babysitting laki-laki yang terlalu too much gitu. But men also have to sadar diri ya. We don't trauma bonding anymore. We talking about mental health now in a very positive way. A lot of people more aware of it. A lot of people supporting it. Help yourself. Di aku yang mungkin punya mental illness juga, nggak akan dipercaya, nggak akan ditolong, karena kebanyakan orang kayak I need help, but it's like attention seeking. Yeah. And I don't want. Here's the thing: give them love, be a good parents, heal yourself before you multiply. Obviously, kalau nggak ya anak lo akan jadi orang-orang yang melecehkan ini juga nantinya gitu, yang akan masuk penjara, yang akan cuma jadi pecandu narkoba, yang nyuri, yang pelecehan ke perempuan, dan perempuannya juga begitu, victim mentality, nggak punya arah hidup, tidak berkarir segala macam, yang gampang dipukul. Hai semuanya, selamat datang di Ruang Malam Kelas Alternatif. Kembali lagi bersama aku Matra Durga sebagai pematik pertama. Jadi seperti biasa juga aku tidak akan sendirian guys. Aku akan mengundang my mother. Jadi dia ini menginspirasi banyak ya ke aku. Jadi selamat datang Kak Skinner. Halo, hai guys. Durga. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang. Jadi ini karena biar santai Kak, izin naikkan satu kaki. Boleh, silakan, dua-duanya juga boleh. Makasih ya. Jadi biar santai guys, biar aku tidak tegang. Nah, jadi lihatlah Kak Skinner ini sangat nyeni lah ya. Dari tubuhnya penuh dengan gambar, rambutnya pun sama kami kan, panjang hitam. Terus iya kayak Nah, sebetulnya Kak, kalau fun fact ya, dulu awal tahu Kak Skinner kita kenal karena aku jadi kurator di Voice of Beauty ya, kakak salah satu senimannya. Iya, and then I think that she looks so brave karena lipstiknya merah banget anjir, cetar. Terus aku tuh kayak, aku terinspirasi dari kamu untuk berani pakai merah tuh dengan pede. Oke. Thanks for that ya bro. Aku tidak mengira sih. Oh iya, kamu tidak mengira ya? Tidak mengira sih. Tapi kamu menginspirasi banyak sih soal ini ya, fashion statement as an artist gitu. Mungkin ya karena banyak orang bilang fashion banget gitu, iya. fashionable. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu banget tentang fashion sama sekali ya, kayak nol banget. Oh ya? Nol banget. Tapi keren anjir. Cuman aku pun pakai dress itu umur mungkin 26. Oh. Dan pakai rok mungkin selain sekolah ya. Iya, itu kan wajib ya. Mungkin umur 25 kali ya. Oh, berarti masih baru lah ya. Karena aku tomboy banget sebenarnya orangnya. Oh gitu. Sangat maskulin. Jadi gitu. baru ini pakai dress kayak gitu-gitu. Dari Morticia Adams sebenarnya. Iya, dan aku tuh ngefans sama anaknya. Wednesday gitu kan. Like apakah aku bilang tadi, my mother and her daughter gitu. Okay. Bisa. Wednesday doesn't have smile. Iya. Tapi ini Wednesday versi paradoksnya. Tidak, aku pun juga Morticia versi Asia. Oh gitu. Jadi menyesuaikan lah ya local wisdom gitu ya. Local wisdom. Gitu. Jadi aku menarik banget sama Kak Skinner setelah kita kenal di FOB itu, VOB ya guys. VOB itu akhirnya kita satu project lagi di Stigma ya Kak. Betul. Waktu itu kita ngebahas soal domestic violence. Iya, domestic violence tentang trauma. Iya. Kalau dari sisi aku ya, itu menarik banget karena kebetulan di umur segitu saat itu aku masih jarang ketemu perempuan yang mengorganisir pameran juga, dan tapi dia juga senimannya gitu. Ada, cuma I think itu jarang juga ya di zaman yang aku tahu itu.
Terus ketika kamu datang dengan kayak she's so bold gitu, kamu bold banget anjay gitu, kayak eyeliner tuh kayak sering gitu, lipstick merah, blush gitu, semua hitam-hitam. Dan kayak oh gini ya pakai baju hitam dengan cara keren, karena aku juga ini suka hitam-hitam. Nah terus dari fashion itu akhirnya aku tertarik dengan oh Kak Skinner ini gimana sih kalau diajak ngobrol gitu. Sebetulnya Kak Skinner ini asik banget, kayak cuma emang agak ceplos-ceplos aja orangnya. Nggak agak sih. Memang kayak mentok banget ceplos-ceplosnya. Terus aku kaget kayak loh kakak konsisten membawakan tentang tubuh perempuan, tentang apa yang terjadi pada perempuan. Mungkin juga itu terinspirasi dari mana, apakah mungkin dari trauma kakak gitu sebelum akhirnya kayak konsisten, nggak konsisten ya, cuma dari pengamatanku kebetulan itu perempuan lagi ya, walaupun ada slip-slipannya yang lain gitu. Sebenarnya kalau tentang perempuan di semua aspek selalu ada, karena kan aku actively segala aspek aku ambil tuh, dari politik, dari agama, sosial, terus dari mental health segala macam kan. Kalau tentang perempuan sebenarnya aku nggak punya sosok perempuan yang banget yang bisa dijadikan contoh sebenarnya, karena kan dari ibuku kan emang orang gila ya. Jadi dia bukan sosok ibu yang benar gitu. Jadi aku harus jadi ibu untuk diriku sendiri. Nah di situ dan aku yang dari kecil sangat maskulin juga kan, jadi tidak terlalu tahu tentang perempuan sebenarnya, dari ketubuhan perempuan, segala macam tentang perempuan itu aku nggak terlalu tahu banyak, mungkin secara aware gitu ya. Tapi setelah nggak sengaja mungkin karena terus ngulik segala macam peristiwa dan apa ya, kasus-kasus yang ada, itu ternyata banyak perempuan juga yang menjadi korban gitu. Jadi aku mulai apa, kalau dibilang feminis juga enggak, tapi memperjuangkan hak perempuan juga ya iya gitu. Cuman aku nggak mau dibilang feminis aja gitu, karena kalau feminis kan memang apa ya, kayak sudah satu label kayak gitu. kita memperjuangkan sistemnya gitu loh, ngerti nggak, haknya gitu kan untuk perempuan gitu. Dan kebanyakan feminis sekarang kan juga udah tergeser ya artiannya gitu, jadi malah mengkambing hitamkan laki-laki gitu. Nah itu menurut aku tidak benar. It's my opinion. And I'm entitled of my opinion. It is good karena because I was raised by good dad. Jadi ayahku tuh orang yang bener-bener keren banget ya. Jadi aku nggak bisa melihat kayak oh all men are shit gitu juga, no, gitu. Kalau misalnya cuman karena punya daddy issue terus akhirnya oh gue feminis, gue suka sama laki-laki, kayak no, that's not what actually feminist is gitu loh. Itu kan kita memperjuangkan hak wanita untuk bersuara, untuk mendapatkan pendidikan segala macam kan. So it's not actually about men. Jadi kalau misalnya feminis yang sekarang mengarah ke sana, then don't call me feminist because that's not what I'm doing. Sebenarnya itu opini yang menarik, karena adanya kelas alternatif ini memang kita sharing soal perspektif bagaimana tentang menjadi perempuan gitu. Nah menjadi perempuan itu juga dimensinya luas ya Kak. Salah satunya adalah kalau misalnya kita berani ngomongin soal itu, dicapnya langsung oh you are a feminist, atau oh kamu si mbak-mbak yang suka marah-marah itu, yang something like that lah gitu. And I was like no, it's not only about that gitu, it's more. Dan menariknya adalah yang hari ini untuk podcast hari ini memang pure kita dimensinya mirip tuh, seniman yang rupa kan, seniman rupa, dan sangat actively membicarakan, berani juga soal trauma-trauma dari domestic violence ataupun kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi I'm so relate with that. Tapi gimana Kak, opinimu tentang kan gini, kalau di aku belajar filsafat itu, feminisme itu ada 3 gelombang tuh, gelombang 1, 2, dan 3. Nah sekarang ini antara mau trends ke gelombang 4 atau justru masih di perlawanan gelombang 3. Yang naik itu adalah tentang mentality victim victim mentality. Victim mentality itu. What do you think about that?
as a woman also? Menurutku sih kalau kita lebih fokus pada permasalahannya ya. I mean, aku nggak mau mendismiss apa yang di-experience oleh banyak perempuan, karena pun juga sebelumnya karena aku terlalu tomboy gitu Iya. sangat terlihat laki-laki. That's Sering right. dipanggil mas kalau aku Oh ngomong. gitu. Oh my god. Jadi pada waktu itu I'm very unattractive women gitu. Jadi aku kalau dibilang sangat jamet, sangat jelek. Oh iya, sangat- ada fotomu yang Ayo kayak yes, oke, I believe that. Jadi sangat jamet gitu. Jadi ketika aku udah di Bali dan mulai rambut mulai panjang, mulai pakai rok, nah di situ mulai ada nih kayak catcalls itu lebih banyak gitu. Kalau dulu kan catcalls kayak cuma Iya. cewek gitu-gitu Iya, ya iya, kan. iya. Nah ini tuh lebih parah, yang sampai megang, Oh my yang God. sampai ke degree yang lebih parah lagi. Iya. Nah itu di situ aku juga bingung kayak, oh jadi jadi perempuan itu kayak gini ya gitu. Perempuan yang didefinisikan perempuan. Yang mungkin entah atraktif atau enggak, tapi I mean nggak cuma perempuan yang atraktif sih. I mean kalau dibilang korban udah banyak, dari anak kecil, dari orang yang bernikah segala macam, semuanya ataupun dari yang muda sampai yang tua itu ada gitu. Jadi sebenarnya nggak pilih-pilih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau terlalu terbenam pada experience itu juga, itu aku yang nggak terlalu mau support gitu. So ini serius memang, kasus pelecehan perempuan itu serius banget. Dan aku masih actively membicarakannya gitu ya. Tapi setelah itu entah misalnya lo mau actively advocating atau mau ikut di aktivismenya, it's actually good. You turn your experience to help other people. Tapi kalau misalnya no, gue itu korban, kayak yang, then you're not helping yourself, you're not helping others. Nggak mau move on dengan itu gitu. So I know it's hard. Yes. But you have to get out of it gitu. Dan itu yang banyak banyak kasus seperti itu tuh aku juga jadi bingung menghadapi orangnya gitu kan. Dan ada kasus di mana temen aku laki-laki dituduh memperkosa. Iya. Tuduhan memperkosa itu kan sesuatu yang tidak ringan ya. Iya, sebuah gitu. tuduhan tetap tuduhan. Nah, jadi kalau misalnya memang nggak ada konsen atau apa, you can say no. Tapi dari cerita yang aku dengar, memang dua-duanya At that time gitu, at ya. that time consenting gitu. Tapi tiba-tiba kayak mungkin dianya kayak panik atau gimana, kayak merasa kayak oh gue udah nggak virgin lagi. Iya. So I don't know the scenario. Tapi dia jadi victim mentality gitu loh. Dan itu juga menghancurkan karir temen gue kayak gitu. Nah itu aku juga dia di gray area juga, karena nggak semua, it's kinda hard to say it though, but not all women bisa dibela ketika ada hal seperti itu gitu. You know, bukannya gue nggak mau bela perempuan, tapi kan kalau misalnya girls power, but if actually the girl's wrong, I cannot do anything about it. Jadi tapi ada yang dipukul rata, pokoknya perempuan yang paling benar. Nah, itu menurutku efek-efek dari feminis yang sudah artiannya berbeda itu, menurut aku ya. Jadi semua perempuan tuh harus benar, laki-laki semuanya pada salah kayak gitu. Actually no. Actually the victim from the system itu both of the gender kan, kayak ya male dan female. Memang kasusnya justru adanya feminis untuk melindungi kedua itu dari sistem yang dipelihara. Cuma ada juga Kak, ketika momen aku buat suatu acara, jadi namanya saksi bisu, itu untuk inilah kekerasan seksual gini segala macam. Menurut aku pribadi sebagai penyelenggara, korban itu ya korban, pelaku ya pelaku. Kita nggak usah lihat korbannya itu harus perempuan baru dibela, laki-lakinya ditinggalkan gitu.
Tapi ada time aku kesel banget sama yang aku kan nggak melabeli feminis ya, cuma aku kuliah filsafat aja waktu itu. Nah ada yang melabeli dirinya tuh udah feminis banget, terus mereka lagi gitu kan mereka itu memaki diriku karena why kamu memelihara lagi sampai membela gitu ya, mulut ini kayak kamu membela, kenapa kamu membela laki-laki jadi korban, kan korban paling banyak adalah perempuan gitu loh. No, it's not that simple gitu loh. Kayak kalau sebagai penyelenggara kan kita harus netral ya. Iya, biarpun aku perempuan kamu perempuan gitu. Tapi namanya korban kita harus merangkul semuanya. Kenapa kita harus pilih kasih? Wah, waktu itu lumayan juga gue di hate-nya karena aku nggak beli feminis tapi mereka keburu beli aku seperti itu. Ketika aku nggak sesuai dengan harapan mereka, jadi kena ke aku lagi gitu. Makanya kedengar ceritamu tuh sebetulnya relate, kita nggak anti sebetulnya dengan lahirnya feminisme, tapi we're actually supporting. Yeah, support that, tapi kita anti with the narcissistic feminism gitu loh. Ada labelnya lagi guys, apa NPD ya namanya Kak. Nah itu menurut aku ya banyak korban misalnya kayak entah dari ranah agama ataupun konstitusi. Misal entah, we're not going to go to prison again, okay? So let's say dari bocah laki-laki dilecehkan, entah gurunya, entah dari imamnya segala macam, itu banyak. Kita nggak bisa menutup mata pada kasus itu. Yes. Dan actually kalau we hate patriarchy, you know what patriarchy did to men? Yes. You should not feel anything. You should just earn money. Do hard work and be the leader, be the boss. Jadi mereka nggak bisa regulate emosi mereka sendiri. Akhirnya yang bisa mereka lakukan berantem, mukul segala macam kan. Yang manly. Actually patriarchy also did the worst. Do a bad things to men mentality. Nah, misalnya gini, kalau lo memang feminis, kira pokoknya gue nggak mau tahu, okay, fair, you have your opinion, your opinion. Gue nggak suka mau jadi laki-laki gini segala macam. Okay, and you complain ketika lo incel, which is incel means involuntary celibate. Dimana kayak gue incel. I did my time healing myself. I'm good with relationship. I have a successful career. I know how to communicate, like all the good things. Tapi gue punya masalah. Kenapa gue nggak bisa nemu pasangan? Gitu. Why all men are shit? Gitu. Nah, kalau misalnya lo ternyata incel, let's say, gue nggak ngerti lagi kalau misalnya lo toxic ya. I don't really know anymore how to like go heal yourself. Okay, it's 2026. Jadi lo bingung kenapa cowok pada nggak ada yang punya bobot yang baik gitu. And you keep complaining gitu. And you don't really like, I don't really hate men, but like I want to be in a relationship, but it's so frustrating because they just want to fuck, like, you know, all those things. I have that. I've been single for 5 years. You are the prize, you just couldn't find the right person, right? That's incel. Terus lo di sini cuma keluar-keluar kayak man and shit. Kita nggak bisa giving compliment untuk baby achievement that men do. I feel something today, like it's a baby step. You should know better. Yes, I know. I don't like to do that. Babysitting men. Like, no, I don't like to do that. Tapi yang bisa gue lakuin adalah gue advocate untuk men's health. Iya, betul. Gitu. Itu hal yang juga penting gitu loh. Jadi nggak kayak lo, we need men. We need men. They're amazing. That's true. Women also. Amazing, graceful, all the things, but we still need men. Yes. But again, majority of men, they do the wrong things. Some shit. And I understand your frustration because I'm frustrated myself. Okay, but it doesn't mean
kalau misalnya lo mau mengkomplain sesuatu, at least you come up with solution. Ya. Don't you want to have a good man around you? You know. So menurutku nggak perlu babysitting laki-laki yang terlalu too much gitu. But men also have to sadar diri ya. Say it louder. Chances you gonna go on your downfall is way more than women. Iya, gitu. betul. And now like epidemic, like men loneliness epidemic, Yeah. things like that. I was like, you gotta step up your game, man. You know, step up your game. Karena kita udah nggak butuh duit loh. Iya, kita kita udah jadi nggak duit butuh sendiri. apapun lagi gitu. So we need you being intellectual. Iya Okay, lagi. we need you to be emotionally intelligent. We need you to be smart. We need you to be gentle. We need you to be a protector. So women actually knows how to lead that. So we can be the leader. We can Yes. taking care of them, and we can make men better. Daripada lo kayak a man and shit, gue bisa bayar makan gue sendiri. Gue gak perlu dibantuin. No, it's not about that things. Okay, just communicate. Mungkin dari kesadaran dari laki-lakinya dan perempuannya juga kayak jangan victim mentality gitu. Don't you want men around you to be good Iya. enough Iya. gitu loh. Karena I know most of the feminists who said that, they love lollygagging. They love lollygagging. I swear to God. Don't at me. I'm just saying the truth. Iya, kita membicarakan realita yang ada gitu kan. But if you don't like what I'm saying, it's fine. Who cares, right? But if you, It is what it is. it is what it is, and the end what it end. Jadi begitu menurut aku. Kenapa kita nggak fokus pada solusinya daripada gontok-gontokan kayak enggak Lu gue salah. yang korban, lo yang salah, enggak gue juga. Jadi dari feminis yang udah seterai artiannya ini muncullah grup laki-laki yang seksis, misoginis as Iya, well. iya. Kayak kenapa perempuan kayak gini, kenapa perempuan kayak gini, kayak yang it's never end. It's never end. Dan gue nggak mau berpartisipasi atau berkontribusi pada peperangan yang nggak pentil itu. Nggak pentil banget anjir. Saya tidak pentil. Jadi kenapa kita nggak fokus? It's 2026. Yeah. In this speaks. We don't trauma bonding anymore. We're talking about mental health now in a very positive way. A lot of people more aware of it. A lot of people supporting it. Help yourself. Yeah. Dan at some point nowadays, aku udah nggak bisa bersimpati pada cerita sedih lagi. Oh ya, why? Because my story is sad. Oh, yeah. It's either you grow up Or or you have a victim mentality. yes. And then it is about choice. Exactly. Karena gue yakin if you try hard enough, gue nggak mendismiss apa yang dirasakan dan experience semua orang yang punya trauma. Iya. If you can try, we have a lot of sources. We have internet, we have platform, we have everyone's around you that can help you to get help. Yes. And when you get help, you help yourself. Iya. Karena kalau enggak, itu akan menjadi stigma bagi orang-orang yang seperti kita, seperti aku yang mungkin punya mental illness juga. Nggak akan dipercaya, nggak akan ditolong, karena kebanyakan orang kayak, oh I need help, but it's like attention seeking. Iya. And I don't want. Here's the thing, kalau orang yang tidak punya mental illness mengatakan hal ini, you kira, oh because you don't experience it, I'm entitled. I've been there, done that. And I almost killed myself a couple of times too. Oh my So god. it's not easy talk, it's not a nice experience, but I've been there. So I'm entitled to say this, stop attention seeking. If you really truly need help, Please. get help and help Get yourself. So don't, otherwise you're gonna lose a lot of friends. Nobody gonna believe you. Karena Karena capek juga kan. Mungkin dia nggak punya depresi, mungkin dia nggak punya bipolar, mungkin nggak punya ini. But you're mentally fucked up because we all have bad families. Okay, it's not underrated anymore. Everyone have a bad father, everyone have a bad mother, everyone have bad grandparents, you know, have bad uncles. Yes. We all have that. We always have that one uncle, right? So
kita semua mungkin nggak sampai ke degree yang severe kayak yang suicidal atau self harm atau anything gitu ya. But at some point you're very toxic. You're mentally fucked up because you grow up in a very unhealthy Mindset. environment. Yeah. Iya. So get help. Still, you need to go to therapy. No, I don't have depression. I don't have bipolar. Yeah, but you fucked up. Iya. You fucked up. Nggak harus OCD, nggak harus ini itu NPD segala macam. Tapi If you feel like there's something wrong with you, go Just- get help and grow. hmm, It's 2026. tak simpel. You know, so stop the victim mentality. I'm sick and tired of that. Dan itu yang membuat aku kayak kurang bersimpati lagi gitu. But I mean, if someone come to me asking for help, I'm gonna 100%. I'm gonna help. 100%. I can relate, and I'm an empath myself. But at some point, you can feel, especially when you're empath, you can feel when someone is really like pretentious. Yes. So you can actually judge it, you know. We never know what someone else's experience, but again, I can smell narcissist. Yeah. Narcissist from miles away because my mom is very narcissistic. So I can smell them miles away. So I know if you really need help, I'm absolutely there. I will cry with you. I will fight for you. I will help you as much as I can. But if you just want to do that for attention seeking, Ya. Attention seeking. itu malah mengendanger posisi orang-orang seperti aku yang dulu, I mean it's every day. People see my scars to be like, oh attention seeking, emang lu kenapa lu patah hati ya, pengen mati gitu-gitu. Kayak God, every day, every day. Kayak oh nggak usah sih, kayak lu depresi ya, jangan sedih. Kayak Sejak kapan depresi itu artinya nangis doang gitu kan? Kayak kayak lo bilang sama anjing gitu ya, lo nggak bisa terbang aja. Iya. Kayak gitu, kayak no. It's complex, you know. Karena banyak orang yang jadinya punya mindset kayak semua orang yang punya mental illness itu memalukan gitu. Jadi itu membuat orang yang memang sakit jadi malu untuk ke dokter, ke terapi, ke psikolog segala macam gitu. So you actually contribute to the downfall of our humanity. Iya, Kalau betul. nggak, see now men can get help. Now they fucked up, they don't know how to regulate their emotion, they don't know how to be like fucking grown up, fucking adult. And women become victim mentality as well, like having a lot of victim mentality, slut shaming others. Oh my Yes. god, like I don't care if the girl sees this though. Gue pernah ini, gue nggak ngadi-ngadi nih, gue di kayak you can call it sex assault or sex harassment dari seorang laki-laki nih. Oke. Gue nggak ngomong ke siapapun pada waktu itu, tapi gue tahu kayak yang ini orang baik gitu. Tapi bukan berarti dia tidak Menjudge. fakta bahwa dia sudah mengassault gue. Itu nggak berarti kalau dia orang baik. Iya. Semua orang tahu kalau dia ini orang baik gitu. Kayak pokoknya dia baik, alim gitulah gitu. Oh my god. Dan pernah nggak gue berpikir orang yang baik ini yang udah deket sama gue akan mikir dia akan assault gue? Enggak kan? Iya. Akhirnya gue pertama gue nggak mau ngomong ke perempuan dulu, gue ngomong ke laki-laki. Temen cowok aku yang paling deket lah. Mereka marah, nggak bisa, itu bukan salah lo, dan jangan sampai lo nyalain diri lo sendiri karena lo yang bukain pintu atau lo yang begini-gini lah segala macam. No, dia yang mengabuse kepercayaan lo, gitu. Nah di situ gue udah legowo nih, gue nggak mempermasalahkan itu, nggak mengkasuskannya juga, kayak oke, I learn my lesson, dan dia pun juga akhirnya tahu dan dia nggak pernah muncul lagi, which is fine sampai situ. Gue ketemu sama seorang perempuan gitu ya, kita waktu itu klop banget nih, jadi best friend. Nah terus ternyata dia adalah sahabat deketnya si cowok itu. Oke. Gitu.
Nah awalnya dia ngebela gue nih, lo segala macem. Nah akhirnya dia yang gue kan nggak bilang nih sama nih cowok, gue cuma setelah kejadian itu gue nggak bilang ke dia, gue cuma nggak mau ketemu lagi sama dia gitu. Dan dia kayaknya juga bingung kenapa nggak mau ketemu lagi gitu kan. Nah akhirnya gue bilang ke dia, biar gue aja yang ngomong gitu. Dia ngomong ke si cowok itu kayak, lo ngapain Skinner gitu. Akhirnya dia nggak terima dong. Nah gue udah bilang nih ke teman gue, haruskah aku bilang ke cowok ini gitu. Terserah lo sih, tapi akan ada kedua kemungkinan, antara dia minta maaf dan berubah atau dia akan defensif. Nah si cewek ini ngomong ke dia, ternyata dia defensif. Enggak, gue nggak salah gitu. Katanya si cewek ini dia defensif gitu. Gue bilang gue udah nggak permasalahan, gue udah legowo, gue drop kasusnya, but this is what happened gitu. Ternyata nih cewek cegil. Ya ampun. Ternyata cegil, yang gue kira dia orang baik gitu. Dia ternyata cegil, dia kayak punya apa inferiority issue gitu loh. Iya. Jadi kayak dia, kalau cara hidup gue begini, lo juga begitu, karena kalau yang selain itu tuh salah kayak gitu. Kayak crab mentality juga ya. Jadi kayak lo nggak boleh deket sama temen misalnya kayak gitu. Nanti drama, kalau lo drama lo pasti ngedrag gue ke drama lo kayak no, first of all, no gitu. Nah karena mungkin dia punya history di abuse juga pada waktu itu, which is gue bisa relate ya, kayak dia pernah di abuse gitu. Nah I swear to God, this is my fucking revenge, bitch. Dan dia yang gue awalnya nggak mau ada masalah sama dia, kayak yang gue baik-baik sama dia, tiba-tiba gue dibikin masalah gitu. Out of nowhere dia telepon gue mabok, nggak, lo yang slut. Oh my god, why? Kayaknya kenapa kalau misalnya emang lo nggak mau, kenapa lo nggak teriak? Kenapa lo nggak nendang dia? Kata gue di slut shaming sama dia, di victim blaming sama dia. Anjir lah. Yang awalnya dia ngebela gue, tiba-tiba dia nggak terima out of nowhere, entah mungkin dia episode atau kayak gimana gitu. Allegedly dia punya terapis, dia punya psikolog, psikiater. I don't know, but I think your psychiatrist didn't do a great job. Terus dia kayak nge-slut shaming gue terus gitu. Kayak enggak, ini tuh salah lo. Menurut gue dia nggak salah sih. Apa lo nggak emosi di situ? Pertama lo di betray sama dia. Kedua, dia ngebelain orang yang merkosa lo. Ya kan? Dan itu tuh kayak menurut gue itu kayak oke, gue udah legowo nih gitu. Gue nggak ada masalah udah. Gitu. Lo yang bikin gue jadi kesel lagi gitu. Kenapa kayak lo tahu apa yang terjadi sama gue gitu, kenapa lo tiba-tiba kayak enggak, lo bohong, kayaknya gue nggak percaya deh. Kayaknya dia tuh, gue kenal sama dia udah lama nih, baik orangnya. I know, but it doesn't erase the fact that he assault me gitu loh. Dan itu yang gregetan, karena kalau misalnya gue dibilang meng-attack nih cewek, if you see this, get help. Kayak men-slut shaming gue, dan mungkin dia juga bilang ke bestinya dia bahwa gue yang salah atau gimana di kasus itu ya. Dan itu membuat gue jadi kayak ada rasa sedikit kayak ngapain gue bilang sama dia gitu. Kayak gue jadi nggak mau nge-reach out lagi untuk mendamaikan trauma gue lagi gitu loh, ngerti nggak? Ntar pasti orang lain akan using that information against me gitu. Dan gue nggak mau melakukan itu ke orang lain juga gitu loh. I mean, karma exists. Remember, if you have a daughter, 20 years later you have a daughter and a man assault your daughter, and there's someone like you next to your daughter said it's actually your fault because you're a fucking slut. Terima nggak lo? Gitu kan. Terima nggak lo? Nyamuk sih gue. Terima nggak lo? It's not nobody. It's somebody. It's someone else's daughter. It's someone else's sister. It's someone else's mother. Someone else's daughter. You know, women is not a sex doll. Yes. It's not
someone that you can use and throw away. No, it's somebody, it's your friends too. Jadi kayak ada gejolak kamar. Mungkin aku tipikal orang yang nggak mau punya anak ya. Okay, maybe I cannot relate to that. Lo nggak bisa ngomong hal ini terus kayak lo nggak pernah diperkosa, lo nggak tahu rasanya, kayak yang nggak harus lo diperkosa sih. This is a woman that get assaulted by men gitu. Jadi bukan perkara dia itu siapa gitu. He's also somebody. Someone else's mom, someone else's sister, and if it's happened to you, you're not going to able to relate karena dia bilang gitu ke gue. Ya emang gue nggak pernah di posisi lo, tapi dia merasa kayak karena gue nggak pernah mengalami, jadi gue nggak bisa merelate ataupun kayak mengiyakan bahwa si temen gue yang salah kayak gitu loh. Jadi kayak yang ya lo nggak bisa dong kayak bilang kayak gue nggak pernah diperkosa, jadi gue nggak bisa relate, kayak no gitu loh. Jadi kayak yang itu yang bikin I don't wanna say that I have a bad relationship with women, but with my mom it was very bad. I have a lot of problem with women actually. Mungkin karena bukan gue pick me atau karena temen gue banyak temen sama cowok gitu ya. I will do anything to have a girlfriend. But this is what happened when I'm making friends with girls. They slut shaming me and they see you as a competition. You call yourself feminist and you see other women as a competition. It doesn't make any fucking sense because that's condescending. Yes. That's fucking condescending. Point blank period. Dan mungkin lo juga ngalamin gitu betapa sulitnya punya relationship dengan perempuan, and still gue memperjuangkan perempuan. Iya, still di jalan ini gitu. Tapi kebanyakan kalau gue bilang cewek yang susah banget temenan sama gue emang dia mentally ill. Kayak yang I'm so sorry if that's really apa ya? Offensive. Nggak gini, maksudku kayak tipikal cewek yang victim blaming, terus yang manipulatif kayak gitu-gitu loh. Ngerti nggak? Yang actually women have a lot of power to be graceful, but they choose not. Terus yang akhirnya berujung dia toxic feminis lah segala macam. Itu yang biasanya sangat against apa yang kayak susah bertemanan sama aku atau sering bermasalah sama aku. Karena memang kita kan kayak yang ya udah netral aja gitu. Netral aja, kita ngelihat korban-korban, pelaku-pelaku. Benar. Bahkan kita menganalisa untuk membantu apakah kamu betul korban atau kamu hanya kecewa karena ketika itu terjadi dan yang kejadian sekarang itu feel-nya udah beda secara emotionally gitu. Tuh. Terus ya sih Kak, relate banget sama cerita-ceritamu. Terus Kak, aku ngelihat ini ya. Apakah kamu sebagai tapi bagaimana keterkaitanmu ketika aku kan lihat karya-karyamu ya, karya ini sendiri rupa nih, karya-karyamu tuh sangat perempuan, sangat sebetulnya kalau kata aku ya agak sadis sih. Kayak sadis banget nih orang buat apa ya merepresentasikan perempuan dalam karya visualnya. It is make sense karena dari dengar ceritamu tadi ya kalau dari sudut pandangku kamu menjadi perempuan susah, hubunganmu dengan sama perempuan susah, tapi malah milih tetap membela perempuan gitu. So I know right, I question that myself because gue nggak victim mentality. Oke. Kalau yang ini aku setuju. Karena gue nggak victim mentality. Gue yang ini setuju. Nah, masalah victim mentality ini sebetulnya terjadi ke both gender juga ya. True. Tapi yang jadi masalah sekarang itu emang epidemik. Apa sih epidemik? Itu tuh meromantisasi victim mentality. Jadi kayak aku bilang tadi, ketika sebetulnya tidak ada masalah apa-apa, jadi seolah-olah ada
masalah apa-apa yang sangat besar gitu. Nah di sini kan peran kita yang mendengarkan, yang bahkan sangat empati gitu dengan korban, karena mungkin kita relate juga. Jadi harus berhati-hati gitu. It is right atau berlebihan atau justru Enggak sih, menurut atau aku gimana? mungkin karena mereka udah terbiasa, that's how their brain works. They probably don't aware kalau dia melakukan itu. Oke. Sedang Karena sadar gitu. kayak tipikal kalau lo pacaran sama yang red flag terus ketemu green flag terus kayak What is this gitu kan? what is this? What is this? What is this? This is not my place gitu. Karena dia karena tempat dia udah apa ya, kayak udah merasa habitnya udah menjadi identitas. Nah itu yang susah, karena yang dulunya cuma habit gue dipukul atau gue dimanipulasi segala macem, itu udah jadi identitas. Betul. Nah betul, susahnya betul, itu di situ. Betul. Jadi makanya kayak yang kalau misalnya nggak ada masalah, kenapa kayak harus ada masalah? Karena Iya, dia dopaminnya juga di situ. Karena ya dari that's how their brain works gitu. Makanya you have to go to therapy. Ya please guys, please. Nah itu Panjang banget napasmu ya. karena kebanyakan sebenarnya ya, aku tuh waktu masih kecil sering dibully oleh guru, oleh temen sekolah, dan kebanyakan bully aku tuh perempuan. Iya lagi. Gitu. Terus. Dan ada satu komentar pada waktu itu yang datang ke pameranku bilang kayak, kok lukisanmu selalu perempuan bunuh perempuan sih, kayak gue nggak pernah mikir ke situ tuh. Gitu. Kayak loh, but actually I mean gue paham dia kenapa dia bilang gitu, karena isinya memang perempuan terus kan di lukisanku yang kepalanya dipenggal-penggal itu. Terus kayak oh enggak, bukan perempuan bunuh perempuan sih, mungkin itu juga masuk di alam bawah sadar aku yang nggak aku sadar masuk ke lukisan. Karena kan aku surrealis juga kan, jadi melukis itu dari alam bawah sadar kan. I mean pembulian sesama perempuan itu exist dan sampai sekarang. What you gonna say, feminist? What you gonna say? Dan mungkin aku maksudnya I can say that karena aku saksi hidup yang mengalami juga gitu ya. Dari keluarga, dari seorang ibu sampai guru, kepala sekolah yang perempuan, dan teman-teman kelas yang perempuan. Karena aku dulu SMA itu satu kelas yang cewek, yang cowok cuma 3 orang. Jadi kebanyakan cewek. Dan itu pembulian di kelas itu banyak setiap hari. Dan ada satu temen kita di kelas yang setiap hari dibully, yang sampai BH-nya ditarik keluar, dipukulin, jilbabnya dijambak kayak gitu-gitu. Dan itu kayak dipukul, benar-benar dipukul. Dan sampai disasarin kemana, terus mau didorong ke tebing katanya. Oh my god. That's women. What you gonna say, feminist? Oh my god. So it's happened. Okay. So kalau misalnya there's a lot of what men did that is actually very horrible. I'm not closing my eyes on that. That also happens. Dan gue juga dipukul sama kakak laki-laki gue pada waktu itu sering kali. So I do have bullied from both genders, but mostly on my life it's always women. Nah, dan apa ya, kayak serba salah kalau sekarang kita ngomong perempuan, mungkin karena movement feminis sudah mulai strong banget ya. Iya. Jadi susah banget untuk ngomong ini. Mungkin banyak orang yang akan, lo hati-hati Durga. Kenapa sih aku harus di-invite ke podcast ini kan begini kan? Karena banyak kayak orang kayak, kenapa lo nggak bikin podcast? I will go to prison the next day. No, it is what it is. Jadi ya sebetulnya menarik, karena kalau misalnya yang ada kena ofensif dengan perkataanmu, berarti itu membuktikan perkataanmu betul. Ya kalau misalnya enggak, ya berarti mungkin kita berlebihan gitu kan. Jadi kita take it easy aja sih. Perkara kayak meromantisasi sosok ibu juga kan. Orang kan kayak surga di bawah ibu itu, ibu. Aku tuh nggak pernah bisa relate dengan itu, entah dari puisi, lagu, kekaryaan, apalagi itu bikin aku jengkel gitu. No, it's not all mother like that, but of course not all mother are bad. Iya. Dan itu ketika aku membacakan puisiku pertama kali,
Dan aku bukan pujangga ya, maksudnya aku emang sering nulis tapi aku nggak memanggil diriku pujangga karena teman aku naruh nama aku di poetry slam. Gila nggak lo? Iya. Lu sinting semua deh pergaulan lu. Lu sinting pergaulan lu sinting gitu. Nama lu udah di kaleng. Gue harus ngapain nih? Dan udah bacain aja puisi yang gue pernah bikin. Akhirnya gue bacain puisi tentang relationshipku dengan ibuku kan. Dan itu gue bukan experience ya, gue bukan pujangga experience, gue nggak pernah perform di poetry slam, dan gue perform di situ karena ya udah terpaksa. Gitu. Dan kedua, pada waktu itu kayaknya aku emang butuh untuk membacakan puisi ini di muka banyak umum gitu, di banyak orang gitu, karena sebenarnya itu juga healing proses aku, bahwa aku berdamai dengan traumaku dengan ibu. Sebenarnya aku cuma ingin ngomong verbal aja, this is what you did to me gitu. Dan puisi itu tuh sangat-sangat ofensif ya kalau dibilang, sangat-sangat ofensif. Videonya masih ada di Instagramku. Dan itu tuh literally semuanya itu satu ruangan, ruangan gede tuh silence. Gue udah berkaca-kaca kan, karena gue emosional juga kan, jadi tangan gue juga makin kayak makin gak kelihatan. Trigger gak sih itu? Ketrigger banget gitu. Tapi ketika gue udah selesai dengan puisi, yang nyorakin sebanyak itu. Dan banyak perempuan dari yang di bawah gue seumuran ataupun bahkan sampai nenek-nenek waktu itu nyamperin gue kayak, makasih ya, itu sebenarnya yang aku pingin bilang ke ibuku. Dan di situ gue kayak, I'm not crazy. I'm not fucking crazy. Anjing, gitu. merinding. Jadi kayak yang aku juga membuat cewek-cewek yang punya relationship dengan ibu mereka yang tidak baik juga berdamai gitu. Kayak karena kita kalau ngomong tentang ibu tuh kayak nggak bisa semuanya baik-baik gitu. Jadi kita tuh kayak yang terpresuk, nggak boleh itu tuh salah. Tapi ketika it's actually this is the truth. It's actually a lot of people relate karena kita sudah mensupres orang-orang ini kayak nggak, itu tidak benar, experience lo itu tidak terjadi gitu. Mengada-ngada gitu. Tapi ketika itu dibicarakan sebenarnya it does exist gitu. Ini permasalahan, mungkin ini bukan perkara kita ngomong tentang feminis mungkin ya. Ini lebih ke pembulian sesama perempuan kayaknya judulnya lebih tepatnya. Bisa sih jadi ini ya. Jadi highlight judul sini gitu. But again, I do have a lot of resentment to men too. Because most of them are piece of shit. Tapi gue nggak mengeneralisasi bahwa not all men like that. Dan yang bisa gue lakuin sekarang tuh ya educate temen-temen cowok gue untuk kayak actually it's okay. Kayak yang gue kayak lebih nanya kan, misalnya dia putus sama pacarnya kayak what do you feel? You know? Hal-hal yang nggak perlu kayak oh ya go to therapy, you have to be like, nggak harus di muka dia kayak gitu, nggak perlu. Jadi kayak yang pelan-pelan aja kayak ngobrol gitu, kayak what do you actually feel? So what do you think it is? Kayak gitu-gitu, kayak hal yang kita mencoba mendiskusi, membrainstorming entah dari aspek emosional, finansial dan segala macam gitu. Jadi laki-laki ini outletnya nggak mukul lo anjir gitu. Karena dia harus diajarin untuk regulasi emosinya dia sendiri. Biar nggak apa-apa nyekek orang gitu, nggak apa-apa serial killer gitu. Capek nggak kita dibunuh ya kan? Ya udah, makanya jangan, kita fokus solusi gitu. Because bokap gue amazing banget gitu, dan itu satu-satunya yang gue masih berpikir masih ada harapan untuk laki-laki gitu loh, walaupun sebagai incel, walaupun hari-hari kayak but I was like, my dad was a good guy, there must be a good guy somewhere. Gitu. Kita harus mencari kemungkinan, walaupun cuma ada secercah doang tuh kemungkinan. Kalau dicari nggak ada, focus on the solution. Create something.
ini adalah mindset seorang seniman ya. Kalau nggak ada create gitu. Exactly. It's Tapi actually iya for- loh, betul ya, karena gue miskin, jadi Oh, kalau gue nggak gitu. bisa, gue yang bikin Oh, gitu. iya. Itu- Gue nggak bisa beli kanvas, ya udah baju deh gue lukis. masalah dapur ya. Itu masalah dapur kita sih sebetulnya. Biar kelihatan keren aja gitu. Enggak sih, cuma kayak memang mindsetnya kita ada agak sedikit beda. Kalau misalnya kayak seniman gitu ya, terus perempuan sendiri yang merasakan sendiri gitu. Kadang kita tuh pengennya, kalau ya aku sendiri adanya kelas alternatif ini sebagai produksi pengetahuan, karena aku pikir daripada kita fokus tentang kronologi yang banyak banget jenisnya, kenapa kita nggak mencoba untuk menyadarkan supaya kronologi sejenis itu nggak terjadi lagi gitu loh, atau setidaknya berkurang lah. Itu sih makanya menarik nih. Nah kalau misalnya di Kak Skinner sendiri, apakah ini salah satu alasan Kak Skinner bikin kolektifan stigma gitu ya? Secara Lo- singkatnya gitu, enggak? Jawaban bohong apa jawaban bener? Sebetulnya sih gue suka yang asli, tapi Yang asli karena gue pingin balas dendam aja. oh iya, nah itu kata yang asli biasanya Karena lebih kita grup-grup underground ini dimarginalisasi gitu, kayak oh gambar lo serem, gambar lo ini gitu. Kayak yang ya udah gue pikir bangun sendiri gitu. But at the same time, gimana caranya nih seniman yang diremeh-remehkan ini sebenarnya punya potensi, potensinya tinggi, mereka sangat kritis segala Yes. macem kan. tapi nggak ada ruang aja. Hanya dijudge karena visualnya serem, visualnya terlalu underground gitu. Makanya lukisanku pun juga berdarah-darah, itu pun juga psychologically dari alam bawah sadar gue sih gitu. Iya, karena sebenarnya kalau ngelihat denger ceritamu juga ekstrim juga kan, kayak gitu sih jadinya aku. Gue gak mau Lu kayak bingung gue jadi trauma balap Olimpik, tapi ya, tapi kayak yang kayak lu kalau ada juara 1 dapet lah Kak. itu kalau trauma gue jadi duit gitu, gue kayak raya anjir. Iya anjir. Nah ini adalah kalau di episode ini aku ngerasa kita belajar satu hal yang oke, dari sekian banyaknya struggle, trauma menjadi perempuan, ditindas sama perempuan, oleh laki-laki, yang kayak ngerasa emang di dunia ini masih ada ruang aman atau enggak, akhirnya create gitu. Ya udah create dengan cara apa? Kebetulan ini manusia lewat seni rupa gitu dan berkolektif ria. Jadi aku merasa kayak oke, kamu nggak omong doang gitu, karena kalau biasanya kan kadang-kadang ada yang kayak cuma omong-omong, ih gue gini gue gitu, tapi nggak berkarya. Nah ini Tidak ada action. yes, we need Harus action oriented sih. I mean you can talk, if you can talk, but again if you can do action, why fucking not? iya. Kalau misalnya kayak pelecehan perempuan banyak banget nih. Kalau misalnya kita mau bahas pelecehan perempuan, dari kayak cowok yang tiap kali cewek lewat itu catcall, itu kan hal yang sangat simple ya. Iya. Dan itu tetap it's still harassment. Sama Nyolek harassment, paling benci total anjir kan. Iya. Iya kan. Interfering space, harassment. Jadi kalau lo especially kalau misalnya susah ya, kalau misalnya udah default orang zaman sekarang udah tua gitu ya. For young parents out there, this is why I don't want to make a kids. Oke, Teach your son to be consent yeah. gitu. And Jadi lo boundaries. ajarin dia respect perempuan juga gitu. Jadi that's action oriented. Oke. Kalau lo nggak bisa merubah terlalu besar global, emang kita siapa ya kan? Iya kan, betul. Ya rubah yang deket-deket aja gitu. Your sons, your daughter, give them love, be a good parents, heal yourself before you multiply. Obviously, kalau enggak ya anak lo akan jadi orang-orang yang melecehkan ini juga nantinya gitu, yang akan masuk penjara, yang akan cuma jadi pecandu narkoba, yang nyuri, yang pelecehan ke perempuan, dan perempuannya juga begitu, victim mentality, nggak punya arah hidup, tidak berkarir segala macam, yang gampang dipukul. It's come from us. I think kamu di sini itu betul-betul menyuarakan seluruh isi hatimu. Kesel banget gue. Jadi kayak gue juga ikutan kesel jadi yang ke bawah es mochi gitu. Menarik banget sih. Nggak kerasa ya kita mendengar bacotan Kak Skinner yang which is itu juga sebuah kebenaran ya. Jadi kan kalau aku menurutku
kebenaran itu banyak sisi, dan urgency ini kan udah masuk urgency untuk pertarungan wacana juga. Kayak which one is better, sebenarnya bukan which one is better, tapi konteksnya apa yang terjadi, kita pakai pendekatan untuk memahami juga sesuai dengan kejadian itu. Nggak bisa disamakan sama rata semua kayak korban itu harus perempuan atau laki-laki itu tidak termasuk korban. Padahal ketika kita misalnya sekarang sedang menjadi perempuan, ya itu tadi yang kayak Skinner bilang, mulailah dari hal yang terkecil, action by action oriented. Terus kalau misalnya sudah action, sudah membenahi diri, why not kamu juga mengedukasi orang lain, entah perempuan entah laki-laki. Udah gitu kamu juga melabelinya tuh bukan melabeli ya, memayunginya juga dengan ada kolektifan. Nah, ini kayak udah bergerak dari, udah kayak akar rumput kok Kak, sumpah. Harus gitu dong. Iya, dan act locally to get impact globally. Anjay, ini kata-kata hari ini. Sebenarnya aku mau minta kata-katamu tadi, cuma udah aku ucapkan. Jadi aku ada kata-kata ada lagi. Oke. Jadi kita ceritanya kalian pura-pura belum dengar. Abis itu aku tanya, Kak, ada quotes nggak hari ini Kak? Sebelum kita mengakhiri sesi 1 ini Kak gitu. Quotes-nya hari ini sebagai seniman ya. Iya Kita bahas dong. lagi karena kita seorang seniman. Jadi kayak buy art from the living artist because the dead one doesn't need the money. Okay, that's right. And heal thyself before you multiply. Oh my god, itu yang penting banget sih kata gua. Bitch, heal yourself, don't trauma bonding. Iya betul. Jadi kalau aku juga, ini menarik banget kan teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan perbincangan yang, ini kenapa kursiku korek-korek ya, ke perbincangan yang sangat was ini gitu. Jadi entah kalian merasa oh ini adalah insight baru, atau kalian merasa apa ya, tersindir gitu. Sebenarnya leaving a comment juga, iya itu good gitu. Leaving a comment juga is okay ya. Jadi bisa taruh komen kalian seperti apa pendapatnya. Boleh tidak setuju dengan si dia ataupun si aku, boleh juga setuju, boleh like, boleh share, komen. Kalau kalian nggak setuju, I don't give a Oke, let's assume here. It's okay, we entitled of our opinion. Iya. Tapi ini tadi bohongan apa borongan? Jadi sebenarnya ya udahlah, komen aja nggak sih? Gitu. Komen aja, gitu. Oke, thank you so much for today. Jadi hari ini akan kita endingkan dengan dada ya. Kayak thank you guys for watching. Bye bye. Bye bye.